warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa KKN Siti Huwaida Aulia. Di sini untuk pengen nge-share gimana caranya menggunakan social commerce untuk berjualan. Social commerce itu online shop. Jadi ya online shop untuk berjualan. Oke, that makes sense. Anywho, kita langsung aja. Kemarin kita di part sebelumnya kita ada bahas tentang tentang sponsor atau promosi melalui halaman Facebook. Nah, di sini kita cek. Kita buka gimana hasilnya. Sekarang udah 1 hari. Jadi di sini kita bisa ngelihat yang dijangkau oleh promosi ini sebanyak 9.398 orang. Dan ini kita sudah menghabiskan uang sebanyak Rp23.997. Di sini semuanya jelas dengan orang yang dijangkau dan interaksi postingan itu kita mendapat 901 interaksi postingan, which is insane and really cool. Dan kita mendapat 193 like. Dan ini beberapa contoh postingan yang sudah selesai dengan biaya 75.000. Kita berhasil mendapatkan 23.000 jangkauan. Dan ini 75.000 dan kita mendapatkan 28.000 jangkauan. Itu tergantung dengan postingan apa yang kita posting. Jika postingan kita menarik, maka ini akan dijangkau oleh lebih banyak orang dari Facebooknya itu sendiri. Jadi di sini kita bisa lihat bahkan kita mendapatkan jangkauan di sini. Di sini ini yang sudah selesai. Salah. Oke. Di sini kita bisa lihat hasilnya secara detail dan ini masih aktif dan kita bisa menonaktifkan promosi kita ini sendiri, tapi kita bakal rugi. Enggak rugi-rugi amat juga, ini enggak bakal kepotong, cuman ya tetap aja why gitu ya, why would you do that? Anywho, di sini kalau kita ingin menjangkau lebih banyak orang atau menambah tambahan waktu lagi, dan sini kita bisa melakukan pembayaran lagi sebanyak 25.000 untuk 1 hari atau 75.000 untuk 3 hari. Dan sini banyak sekali optionnya, atau kita bisa bikin option kita sendiri lagi kemudian klik konfirmasi. Jadi ini salah satu contoh promosi di halaman Facebook. Untuk saat ini promosi yang berbayar ini mendapatkan interaksi jauh lebih banyak daripada kita melakukan sharing di marketplace. Tapi akan lebih menyenangkan lagi jika kita bisa melakukannya dengan live di Facebook, karena banyak sekali orang-orang yang berjualan melalui live di Facebook and it's actually working. Oke, jadi di sini saya pengen nunjukin gimana cara lain untuk berjualan, especially yang masih muda-muda. Biasanya anak muda sendiri itu menggunakan Instagram. Jadi di sini adalah Instagram Kebaya Batik yang dari Facebook tadi. Karena Facebook dan Instagram itu mereka sebenarnya adalah satu perusahaan, jadi sangat mudah untuk kita mentransfer akun kita ini ke Facebook itu. Jadi sebenarnya halaman Facebook itu ya halaman Instagram ini juga, hanya saja dengan postingan yang sedikit berbeda. Jadi di sini ada beberapa postingan dengan model-model baju yang tidak akan tenggelam. Kalau misalnya di Facebook itu kan dia mudah tenggelam dengan postingan orang-orang. Kalau di Instagram sendiri mereka memiliki tampilan yang lebih bagus, sehingga Instagram ini dapat berguna untuk kita berjualan sebagai galeri. Galeri di mana pelanggan bisa melihat baju yang mana aja yang bisa dipesan, baju yang mana aja yang ready. Itu sangat mudah, terutama di sini ada yang namanya sorotan. Jadi ini memudahkan pelanggan untuk melihat-lihat produk kita. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan promosi, tapi untuk melakukan hal itu pertama kita harus membuat akun kita menjadi akun bisnis. Di sini akun saya udah menjadi akun bisnis, jadi tidak perlu diubah lagi. Tapi jika kalian ingin mengubah menjadi akun bisnis, tinggal klik titik 3 yang di atas ini, kemudian ke pengaturan. Selanjutnya tampilan Instagram profil Anda akan menjadi seperti ini. Di sini ada edit profil, promosi, insight, dan hubungi. Hubungi ini kita mau masukkan nomor kontak telepon kita. Kemudian di sini ada insights. Nah, insight ini berguna untuk kita melihat pemirsa kita dan aktivitas pelanggan kita. Jadi di sini kita memiliki akun-akun yang dijangkau. Oke, di sini.
kemudian ada pemirsa kita, dan di sini kita bisa melihat orang-orang yang nge-follow akun Instagram kita ini, apakah dari kota Samarinda, Tenggarong, atau yang mana. Dan di sini untuk akun saya sendiri, kota Samarinda memiliki peringkat nomor 1. Kota Samarinda tentunya berada di peringkat 1, yaitu sebanyak 63%. Kemudian rentan usia, di sini kita bisa melihat bahwa customer saya sendiri, pelanggan saya sendiri itu kebanyakan orang yang berusia dari 18 sampai 24 tahun. Dan juga tentu ada yang 25 sampai 34 tahun, dan di sini kita bisa menargetkan produk apa yang cocok yang bisa kita jual. Dan di sini ada 87% perempuan dan 13% laki-laki. Jadi menurut saya Instagram yang sudah berubah menjadi Instagram bisnis ini sangat berguna untuk kalian online shop atau online store untuk mengetahui pelanggan kalian ini apa aja gitu. Jadi kalian bisa melihat lebih mudah yang mana yang dijual akan lebih meledak atau yang mana yang dijual bakal biasa-biasa aja. Dan di sini kita bisa melakukan hal yang sama dengan melakukan promosi. Di promosi ini sendiri kalian bisa melakukannya sama halnya dengan yang Facebook kemarin. Tapi hanya saja saya lebih suka promosi lewat Facebook. Karena untuk Instagram sendiri menurut saya agak susah untuk produk saya. Mungkin untuk produk makanan atau produk yang lain bakal lebih mudah. Atau produk yang baju keseharian gitu. Jadi itu gimana caranya untuk kita berjualan melalui Facebook dan Instagram. Namun, sangat disarankan untuk kalian juga melakukan penjualan di marketplace besar lainnya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Jadi di 4 marketplace ini, jika kalian menggunakan 4 marketplace ini, maka penjualan kalian otomatis akan menjadi penjualan nasional. Nggak cuma di lokal, melainkan itu untuk satu Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa penjualan itu sendiri terdiri dari 4P. Meskipun sekarang berubah menjadi 7P dan upgrade jadi 9P. Anywho sih, kita pakai yang 4P aja dulu. Nah, di 4P ini terdiri dari produk, promosi, price, dan place. Dan ke-4P ini, jika kita menguasai 2P, maka usaha kita insya Allah akan aman-aman saja, namun akan susah untuk berkembang. Namun jika kita menguasai 3P ini, maka usaha kita insya Allah akan lebih mudah untuk berkembang. Dan jika kita berhasil menguasai 4P, itu akan membuat usaha kita berkembang jauh lebih pesat. Mari kita ambil contoh. Contohnya kita bisa ambil di saat produk kita adalah produk makanan, produk dan makanan kita enak, maka kita sudah mendapatkan 1 poin dari 4P ini. Kemudian harganya juga sangat terjangkau dan lebih murah daripada pasar yang lain. Maka kita udah dapat 2 poin. Dengan 2 poin ini kita sudah bisa cukup bertahan. Namun jika kita tambah dengan promosi, maka ini akan meledakkan jualan Anda. It's going to be really good. Dan jualan Anda akan lebih cepat berkembangnya dan lebih cepat terkenalnya. Ditambah dengan tempat yang baik dan mudah ditemukan, let's just say it's like that, maka usaha Anda akan dijamin lebih cepat atau lebih pesat untuk berkembang. Jika kita menggunakan salah 3 dari ini, maka let's just say usaha kita akan berkembang dan kita bisa mendapatkan modal baru untuk membuka usaha baru atau menggunakan uang tersebut untuk keperluan hidup kita dan meningkatkan taraf hidup kita maybe. Jadi itu adalah salah satu trik and then syarat untuk melakukan berjualan di era 4.0 sekarang, karena semuanya itu serba cepat, semuanya itu serba online, dan kebanyakan orang-orang itu berjualan melakukan online, sehingga orang-orang yang tidak berjualan menggunakan online mereka akan dengan mudah tersingkirkan. Jadi sangat saya sarankan jika kalian masih melakukan penjualan offline atau cuma berjualan di toko-toko tanpa melakukan penjualan secara online atau promosi online, saya sangat sarankan untuk sesegera mungkin membuka halaman Facebook atau berjualan di marketplace, live di Facebook, atau membuka akun Instagram untuk berjualan, melakukan promosi secara online, secara daring. Karena jika kalian tidak melakukan itu, maka usaha kalian yang kalian kerjakan selama ini
cepat atau lambat usaha kalian akan dijatuhkan oleh online shop atau online store yang dimiliki oleh generasi sekarang. Jadi sangat saya sarankan untuk sekali lagi untuk melakukan penjualan secara daring, terutama di masa pandemi saat ini di mana orang-orang tidak akan berani keluar untuk membeli sesuatu yang cukup susah atau tidak terlalu digunakan seperti pakaian. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Gunakan masker, cuci tangan Anda, gunakan hand sanitizer, jaga kesehatan Anda, minum vitamin, karena bagaimanapun juga virus corona ini benar-benar ada, dan itu sebabnya itu menghancurkan ekonomi dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.